Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Senda Putra dan ini 4112 Ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester saya pada matkul pengenalan Big Data. Kita lanjut ke nomor 1. Misal itu membahas tentang perbedaan database dan data warehouse dalam bentuk table. Pertama ada aspek purpose. Database yaitu desain yang dibuat untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari atau OTT. Data warehouse yaitu dirancang untuk didiskusikan lebih untuk analisis data dan pembuatan laporan OLAP. Bagian performance yaitu pengoptimalan bagian transaksi agar lebih cepat dan sering terjadi. Selanjutnya, dipertimbangkan untuk menjalankan query yang analisis yang sangat kompleks dan berukuran skala besar. Ada karakteristik yaitu menyediakan data secara real time atau selalu diperbarui data tersebut. Data warehouse yaitu menyimpan histori data yang bersifat hanya baca saja. Untuk skema yaitu menggunakan skema normalisasi atau 3NF normalisasi untuk efisiensi penyimpanan. Untuk data warehouse yaitu menerapkan skema denormalisasi seperti star atau snowflake agar query menjadi lebih efisien. Selanjutnya ada data flatness yaitu berbagian database yaitu selalu diperbarui atau terkini dan mencerminkan kondisi real time. Data resource data diperbarui secara berkala dan tidak selalu up-to-date. Untuk use case, bagian database digunakan untuk kebutuhan operasional saja seperti input, update atau delete data. Untuk bagian data warehouse yaitu digunakan hanya untuk kebutuhan strategis seperti analisis dan pengambilan keputusan. Query complexity untuk database yaitu query yang mendukung yang cenderung sederhana dan cukup cepat, dan biasanya hanya melibatkan satu atau dua tabel saja. Data warehouse yaitu query yang lebih kompleks dan sering menggabungkan banyak tabel dan proses agregasi. Data type untuk database itu menyimpan data yang terstruktur. Data warehouse menyimpan data terstruktur serta hasil dari penggabungan data historis. Untuk data aggregation hampir tidak ada proses agregasi data. Untuk data warehouse tingkat agregasi yang tinggi untuk mendukung proses analisis. Untuk data transformation yaitu transformasi sangat sedikit dikarenakan data langsung disimpan. Untuk data warehouse mengalami banyak transformasi melalui proses ETL, transfer, dan load. Untuk data volume, ukuran data relatif kecil. Untuk data warehouse mengalami volume data yang sangat besar dari gigabyte hingga terabyte atau mungkin bisa lebih. Data latency sangat rendah dikarenakan data dibuat secara real time. Data warehouse yaitu latensi lebih tinggi diakibatkan pemrosesan ETL yang dijadwalkan. Untuk data granularity, data yang bersifat rinci, tingkat transaksi atau individual. Data warehouse data bersifat agregat seperti bulanan atau berdasarkan dari wilayah tertentu. Data model menggunakan model inference realization atau IRD. Data warehouse yaitu mengadopsi model dari dimensional seperti skema star ataupun snowflake. Untuk pembahasan soal nomor 2, bagian A. Apache Kafka merupakan sistem streaming data yang bersifat sebagai pengelola aliran data secara langsung atau real time. Kafka bertindak sebagai perantara atau penghubung antara aplikasi pengirim data atau produser dan penerima data atau konsumer atau sehingga informasi bisa dikirim dan diproses secara langsung atau secara terus-menerus dalam skala besar. Berapa keunggulan Kafka dibanding ETL batch? Kafka dapat memproses data saat data masuk atau data secara real time, sementara ETL batch hanya bekerja pada waktu tertentu. Kafka memiliki kemampuan untuk menangani beban data yang besar secara efisien dan dapat diskalakan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan kita. Keterkaitannya dengan big data yaitu Kafka mendukung
kebutuhan big data karena mampu menangani data dalam jumlah yang sangat besar, beragam jenis, dan bergerak secara bersama. Bagian B, masalah utama saat melakukan backfiling ialah kemungkinan adanya data lama dan data baru bergabung atau bersambung menjadi satu bagian. Yang kejadian tersebut dapat mengganggu ketepatan analisis dan serta duplikasi data saat pemrosesan. Adapun solusi agar masalah tersebut bisa diatasi yaitu buat topik Kafka yang terpisah untuk memisahkan data historis dan data real time. Tambahkan waktu pengambilan data atau timestamp dan penanda asal dari data tersebut. Gunakan pengaturan kecepatan atau throttling agar sistem tidak terbebani saat membaca data yang lama. Pembahasan untuk soal nomor 3. Bagian A. Latar belakang dari Project Stone yang kami buat adalah untuk menganalisa data IDM yang sudah dibuat dari periode dari tahun 2022-2024. Tujuannya untuk melihat data dari IDM tersebut apakah sudah data tersebut benar dan mencari solusi dari data yang sudah didapat. Bagian B, sumber data yang didapat yaitu dari situs resmi Kementerian Desa. Jenis data ada beberapa yang struktur seperti sudah dibagi per wilayah dan berupa nilai indeks yaitu IKL, IKS, dan IKE. Dan ada beberapa data Excel yang masih belum terstruktur. Untuk pengumpulan data, saya menggunakan data sekunder dari situs resmi Kementerian Desa berupa file Excel tahun 2022 sampai 2024, dan untuk pemrosesan data menggunakan tools Google Colab dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan algoritma random forest. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi adalah ketika kita mendapatkan data dari situs resmi Kementerian Desa berupa Excel dan itu masih berantakan dan belum dibagi per wilayah, dan kami mengatasi masalah tersebut dengan cara memfiltering dari data Excel yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya, nilai atau insight yang dihasilkan dari Project Stone ini adalah bahwasanya Desa Mandiri mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam 3 tahun terakhir, yang merupakan tanda keberhasilan dari program pengembangan desa. Selanjutnya, pelajaran yang cukup berharga dari pengerjaan Project Stone ini adalah saya dapat memanfaatkan data sebagai dasar dari pengambilan keputusan dan banyak belajar tentang analisis data yang tepat, penggunaan algoritma yang sesuai, dan memberikan data yang dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi desa dan membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dan merata ke depannya. Penjelasan untuk bagian 4, yaitu latar belakang dari penelitian ini dibuat dikarenakan banyaknya hutan yang hilang akibat kompresi lahan, terutama di bagian Sumatera Selatan. Dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis perubahan tutupan hutan periode tahun 2003 sampai 2018 dan mengevaluasi kesesuaian lahan untuk perluasan hutan yang baru. Sumber data yang diperoleh dari peta satelit Landsat dan peta jalan dan sungai didapatkan dari BIK, dan data elevasi didapatkan dari SRTM. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur berupa raster dan shapefile. Data yang diolah menggunakan tool ArcGIS dan menggunakan metode klasifikasi dan AHP. Visualisasi berupa peta hasil klasifikasi dan overlay spasial. Data yang dikumpulkan dari sita satelit dan lembaga resmi berupa data sekunder. Insight yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hutan di bagian zona LPF menurun hingga 70%, namun beberapa zona lain masih cocok untuk dikembangkan. Studi ini juga menunjukkan arah dari kebijakan kehutanan yang sebaiknya difokuskan pada wilayah yang memiliki potensi rehabilitasi yang cukup tinggi. Dan
Bagian E, menurut saya proyek ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dengan menggunakan metode machine learning dan untuk penambahan data sosial dan ekonomi, dan integrasi sistem monitoring yang berbasis digital. Sekian dari pembahasan jawaban UAS pengenalan Big Data saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.